Kalau di Kampung Cempaka ini ada ODGJ ya Bang ya? Ada. Itu berkisar berapa tahun dipasuknya Bang? 14-15 tahun lah. 14-15 tahun, berarti udah lama ya. Dari foto dan video yang Abang kirim juga, yang saya lihat tempatnya seperti itu ya? Seperti itu. Maksudnya kurang layak lah. Dan itu ada di masuk ke sini. Nih teman-teman, kita harus masuk sini. Oh, di bawah ini. Jadi agak nanjak ini. Ini kayak bukit ya? Bukit ini. Bukit, tapi ya bukit kecil ya. Tidak ada lelah yang sia-sia. Tasikmalaya menjadi kenangan tersendiri untuk kami. Berawal dari niat untuk membantu, sampai menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa kami lepaskan. Pagi ini kami terbangun dari istirahat kami yang cukup singkat. Dan harus melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Teman-teman, sekarang sudah setengah 7 pagi. Jadi memang semalam kita sudah selesai menyerahkan ODGJ Duun ke keluarganya. Semalam itu sekitar jam setengah 2 kalau nggak salah kita nyampai di lokasi rumahnya ODGJ Duun. Setelah itu sekitar jam 3 kita jalan lagi karena memang kita ada satu ODGJ yang harus kita lihat dulu keadaannya karena ini dikurung juga dan nggak jauh dari kampungnya ODGJ Duun seperti itu teman-teman. Tapi memang semalam Bang Ego hubungin orang yang menginfokan ya karena udah malam ya, mungkin orang lagi tidur teman-teman gitu. Jadi baru pagi ini dia balas katanya silakan datang ke rumah saya, nanti saya antar ke lokasinya. Nah semalam tuh kita sempat ngikutin map yang dia kasih, ternyata itu masuk ke jurang-jurang gitu teman-teman, jalannya udah kecil. Jadi kita nggak berani, akhirnya kita putar balik dan apa ya, kita istirahat di tempat ini. Ini tempat glamping katanya teman-teman. Itu ada villa tuh, coba. Satu villa tuh teman-teman. Itu ada satu villa. Dan juga di sini pemandangannya bagus banget tuh teman-teman. Pagi ini kami melanjutkan perjalanan ke rumah seorang warga setempat yang menginformasikan kepada kami bahwa di kampung orang tuanya ada seorang ODGJ yang sudah terkurung 15 tahun lebih. Hari ini agak beda teman-teman. Biasanya kita bawa mobil, tapi kali ini kita pakai motor teman-teman. Karena medannya lebih parah katanya teman-teman. Jalannya itu kalau kita bawa mobil pendek seperti yang kita bawa, itu nggak akan bisa jalan. Apalagi kalau hujan teman-teman, itu susah banget. Jadi mau nggak mau harus pakai motor biar aman gitu. Perjalanan kami mulai dengan menggunakan sepeda motor, melewati jalan yang berkelok-kelok sembari menikmati indahnya alam pelosok Tasikmalaya. Perjalanan yang kami tempuh cukup jauh, dari jalan yang tadinya mulus sampai berubah menjadi jalan yang cukup serius untuk berhati-hati. Kita udah sampai perbatasan jalan yang di belakang Bang Ego itu masih hot mix, sedangkan jalan yang Bang Ego lalui sekarang itu udah mulai hancur jalannya, udah berlobang, banyak genangan air. Licin teman-teman. Jadi kita belum tahu sejauh mana kita berkendara lagi untuk mencapai lokasi di mana ODGJ tersebut dikurung. Seperti itu teman-teman ya. Jalan yang tadi kami kira hanya sebatas kerikil kering, ternyata harus berubah menjadi kerikil lumpur bercampur sedikit air, yang mengharuskan kami untuk semakin berhati-hati. Kami tidak menyerah, karena ini adalah salah satu tantangan yang harus kami lewati. Desa Cempaka menjadi tempat pemberhentian terakhir kami.
Di desa inilah seorang ODGJ tampan terkurung selama 15 tahun lebih. Bukan tanpa sebab dia bisa terkurung selama ini. Pasti ada sesuatu yang mengharuskan keluarganya melakukan hal tersebut. Datangnya kami ke lokasi ini tidak ada niat lain, melainkan untuk memanusiakan manusia. Oke teman-teman, jadi kita udah nyampai di lokasinya. Mungkin ada 45 menit tadi kita naik motor, yang mana jalannya itu parah banget teman-teman. Rusak parah. Itu kalau masuk mobil, wah selesai itu mobil kita. Hancur teman-teman. Untung kita pinjam motor orang yang kampung atas teman-teman. Nah kita mau langsung ke lokasi tempat pemasungannya. Katanya udah 15 tahun teman-teman. Tapi menurut info abang itu kayaknya udah lumpuh, udah nggak bisa jalan. Tapi untuk pastinya nanti kita coba wawancara keluarganya, kita tanya-tanya biar kita tahu apakah dia masih bisa jalan, apakah dia punya BPJS, apakah dia punya identitas. Karena gini teman-teman, Bang Ego mengutamakan nggak cacat fisik alias masih bisa jalan, yang punya identitas dan punya BPJS. Karena Bang Ego belajar dari pengalaman sebelumnya, yaitu Pak Duun. Karena kalau nggak ada identitas BPJS nanti akan kewalahan ketika beliau sakit pada saat kita bawa ke yayasan seperti itu. Jadi harus diutamakan ada BPJS. Ketika dia sakit kita bisa langsung bawa ke rumah sakit teman-teman. Dan juga harus sehat fisik ya. Oke, so kita lihat sana. Ini kita di kampung apa nih Bang? Kampung Cempaka. Kampung Cempaka. Tapi sebelumnya Bang Ego mau memperkenalkan dengan Bang siapa Bang? Imam. Bang Imam. Jadi memang beberapa waktu yang lalu Bang Imam ini menginformasikan ke Bang Ego kalau di Kampung Cempaka ini ada ODGJ ya Bang ya? Ada. Itu berkisar berapa tahun dipasuknya Bang? 14-15 tahun lah. 14-15 tahun, berarti udah lama ya. Dari foto dan video yang abang kirim juga yang saya lihat tempatnya seperti itu ya. Seperti itu. Maksudnya kurang layak lah. Dan itu ada di bawah-bawah hutan kalau saya lihat. Itu bawah hutan atau apa itu? Kebun karet. Kebun karet ya. Kebun karet. Yang di belakang ini. Belakang ini, belakang. Oke. Nah hari ini kita mau datang langsung. Nah seperti yang saya bilang tadi Bang, kita lihat keadaannya. Kalau memang dia fisiknya nggak cacat, masih bisa jalan, identitas ada, BPJS ada, saya siap bawa ke yayasan. Tapi misalnya kalau dia fisiknya udah nggak bisa jalan, udah lumpuh nih, identitas juga nggak ada, kita ambil opsi kedua, kita bikinkan tempat yang lebih layak seperti itu. Jadi hari ini kita lihat dulu, kita lihat seperti apa keadaannya sekarang. Boleh nggak? Boleh. Oke, yuk. Ayo teman-teman. Lewat mana? Lewat sini ya? Lewat sini aja Bang. Oh ini, jadi masuk ke belakang ini teman-teman. Ini kebun karet ya Bang ya? Masuk ke sini. Nih teman-teman, kita harus masuk sini. Oh di bawah ini. Jadi agak nanjak ini. Ini kayak bukit ya? Bukit ini. Bukit tapi ya bukit kecil ya. Di tempat inilah beliau terkurung bertahun-tahun. Saya yakin hati kecil beliau sangat ingin bebas dan hidup normal seperti sebelumnya. Tetapi takdir berkata lain. Beliau harus kehilangan kesadarannya sampai akhirnya dikurung di tempat yang kurang layak untuk dia seorang manusia. Ya Allah. Nah ini dalam ini teman-teman. Pak permisi. Nang nih. Ya. Pak. Hah, kue. Roti. Jadi kalau sama orang yang belum kenal, dia nggak mau nerima ya Pak ya? Oh, ya Allah. Ini ada minumnya? Masih banyak. Saya coba kasih ya. Ini gua mau kasih rotinya buat. Hah, minum? Maaf. Pak, minum Pak. Ini ya. Coba saya kasih. Kita coba kasih teman-teman. Nih, masih ada? Roti? Teman-teman, saat ini Bang Ego dengan Bu siapa? Ira. Bu Ira. Jadi menurut info Ibu Ira ini yang menjaga ya, yang kasih makan juga. Iya. Sudah berapa lama Bu kalau boleh tahu?
Kan 16. Iya umurnya. Lain aja sampai kiri. Ya. Iya. Ada berarti ada 15 tahun ibu ngejaga, Masya Allah. Ibu ini siapanya dia? Kakaknya. Kakak kandung? Bukan. Oh, kakak sambung itu? Sambung. Tahu nggak awal kenapa dia sakit itu karena apa seperti itu? Nggak tahu. Kurang tahu ya? Kalau penyebab sakitnya maksudnya nggak tahu. Nggak tahu penyebabnya ya. Penyebab sakitnya itu Bu Ira kurang tahu. Tapi pada saat sudah sakit, beliau yang menjaga ya, seperti itu. Mungkin yang tahu penyebab penyakitnya itu orang tua kandungnya ya? Ibu asli. Iya, ibu aslinya gitu. Sekarang lagi di sana nggak ada kerja. Oh, ada kerja ya? Kalau bapak kandungnya? Di Jakarta. Di Jakarta ya? Kita komunikasi. Oh, yang komunikasi kemarin ya? Oh, di Jakarta ya. Tapi ada nggak info-info gitu yang tahu penyebabnya dulu gitu? Ini wah coba sejarahin dulu. Asal pusaka nama Kapungkur teh di Jakarta usaha karena kaset. Iya, iya. Wih, usaha di Jakarta. Jadi si Momori nate hilang ingetan. Jadi dulu di tahun 2007-an kayak gitu dia itu kan rantau ke Jakarta. Rantau ke Jualan Jakarta. kaset, jualan kayak gitu. Oke. Nah pulang-pulang ke sini sudah kurang ingatan. Udah ngeblank lah istilahnya. Udah ngeblank. Oh, setelah itu? Itu dan wih ka dia yang ngajajapkeun gitu tah, ngajajapkeun ka eta. Temannya yang nganterin ke sini. Ada teman yang nganterin. Dengan kondisi udah ngeblank. kurang normal lah. Kurang normal. Nah, pada saat diantar itu langsung dipasung atau enggak? Ya. Enggak langsung dipasung. Jadi biasa dulu. Biasa ya. Biasa di rumangan upami disimpan di bumi teh kapungkur mah itu naon jalan-jalan kabur. Jadi kalau di rumah ketika orang tua kerja dia kabur ke Oh, iya. dikejar-kejar. Dikejar-kejar. Dikurung di kamar malah dirusak barang-barang. Karena itu akhirnya dipasung seperti ini. Ini terpaksa ini. Terpaksa. Jadi bukan tiba-tiba dipasung ya, karena ada sebab ya. Iya, Seperti itu. Tapi maaf, tahu Bapak sudah pernah belum dibawa berobat ke rumah sakit atau apa gitu? Tos ke mana-mana. Sering. Sudah diupayakan sama keluarga katanya. Kampung-kampung kan Sama herbal sama ahlinya. medis yang bisa dan semampu keluarga terus diupayakan. Diupayakan ya. Selama sekian belas tahun ini terus gak berhenti gitu. Cuman mungkin berjalannya waktu ke sini Bang, ya seperti itu. Iya, iya, iya. Faktor itu juga. Iya, faktor ekonomi mungkin ya. Oke. Jadi intinya keluarga nggak diam aja ya. Keluarga berusaha untuk mengobati baik itu ke orang-orang yang ada di kampung, medis dan semacamnya ya. Tapi memang belum ketemu jodohnya ya. Iya, iya. Ini udah berapa kali ganti, Pak? 15 tahun. Apa? Sering, cuman nggak semuanya diganti gitu. Oh, jadi yang diganti itu yang misalnya ini kropos sudah roboh nih. Iya, iya. Satu ini aja. Oh, iya. Secara utuh direnov baru enggak. Oh, iya, iya, iya. Misalkan asbes nih ganti gitu. Gitu ya. Karena yang saya lihat ini kan udah mau roboh kan. Jadi memang dikasih ini, teman-teman. Iya. Kayak gini nih. Cuman sering dibongkar terus. Ada ininya, ya ini kemungkinan sebagai dinding untuk penyangga agar nggak masuk angin, biar nggak kedinginan. Tapi mungkin dirusak dah. Seandainya ini masih bisa jalan, identitas BPJS-nya ada, saya siap bawa Pak, saya taruh di yayasan, nggak ada biaya sama sekali. Daripada dia dikurung seperti ini, kita taruh di yayasan, seperti itu. Tapi kalau ini memang udah nggak bisa jalan nih, udah harus diangkat, apapun harus disuruh itu, saya nggak bisa bawa. Tapi saya punya opsi kedua Pak. Opsinya kedua, nanti saya bantu bikinkan tempat yang lebih layak. Di mana? Silakan nanti cari tanah, kita bikinkan rumah kecil 2 meter kali 3 meter. Nanti kita bikin sebagus mungkin. Jadi permanen gitu. Setelah itu pakai keramik nanti, biar nggak kayak gini gitu. Jadi nggak kedinginan lagi seperti itu. Itu kalau keluarga setuju. Bahasa di keluarga. Oh. Oh, berarti udah parah ya. Karena udah lama ya. Nggak bisa sama sekali ya. Nggak bisa sama sekali teman-teman. Setiap kita ketemu pasung itu selalu seperti itu teman-teman. Selalu efeknya itu ke kakinya kaku. Kita bisa aja bawa teman-teman, bawa ke yayasan agar ditampung yayasan. Tapi kalau keadaannya nggak bisa jalan, Bang Eko nggak berani teman-teman, takutnya kejadian kayak ODGJ Duun lagi gitu. Teman-teman, jadi kita mau bongkar dulu, minimal kita bersihin dulu teman-teman. Setelah itu nanti kita cari solusi terbaik. Kalau memang nggak bisa kita bawa karena dia keadaannya lumpuh, udah nggak bisa jalan, kita bikinkan tempat terbaik buat dia. Nggak seperti ini lagi. Yuk kita lihat. Ini hujan teman-teman, hujannya gede banget ini. Ini untung ada pohon-pohon ini. Oh ini bisa nih buat sini.
Oke. Teman, ini udah kebuka, saya coba masuk dah, nggak apa-apa. Bismillah. Bentar ya, saya mau bantu kamu. Aku Ego dari Jakarta. Aku mau bantu Bapak ya. Namanya siapa? Rinal. Saya mau bantu Bapak Rinal ya. Gak usah takut ya. Kita temenan. Udah umur berapa Pak Rinal? Ada 40? Enggak. Belum ya? Enggak, belum. 35 lah. 35-an ya? Ini kakinya udah kecil nih. Aduh. Kita keluarin, kita mandiin ya teman-teman ya. Tapi mukanya bersih loh. Bersih. Karena memang dia nggak kemana-mana. Dia di dalam kurungan aja. Beda dengan ODGJ yang berkeliaran di jalan teman-teman. Kalau ODGJ yang di jalan otomatis pasti rambutnya gimbal, mukanya juga kotor. Tapi kalau ini bersih teman-teman. Saya Ego ya. Kamu siapa? Namanya? Rinal. Rinal. Sabar ya. Ayo. Masukin dulu, nanti pelan-pelan dipotong. Yuk, maaf. Nah, Yuk, Bismillah. Pak Rinal. Yuk. Tar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bismillah, nah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan takut. Jangan takut. Siap, nah, orang ibak, nah. Ya orang dipotongan ya tanganna. Ya tah. Mana orang dibersihan mohon. Orang dibersihan ya mohon. Bang, copot ini satu lagi bisa nggak? Bisa. Biar kesempit lah. Jadi malah ya dipotong sendiri. Pas runtuh. Jawa, foto. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, Bentar. Yuk. mohon naon nang. Gak apa-apa, bentar. Benar. Gak apa-apa. Siap. Yuk. Bentar. Gak apa-apa ya. Nah, pegang tangan. Apa? Ya kurang ibadah ya. Iya. Hati-hati. Nah, kurang ibadahnya. Kok. Nah, orang kopi ya, nah orang ibadah. Nyepit orang mani, nah. Tenang ya. Tenang. Kita mandi ya. Iya, orang mani, nah. Oh, mana naonnya wah. Kontrol licin ya. Hati-hati bang. Udah siap. Oh, baiklah dipakai tuh. Sini kalau boleh. Iya. Oke. Sini ya. Ini boleh Iya. Ah, sini aja. Kayaknya iya kan udah. Bisa jalan nggak? Kita bersihin dulu aja ya bang ya. Bentar. Sebentar. Kelah. Nah. Tenang. Bersihan heula sok. Sok itu. Kemana Kedap. Bentar. Entar. Kenapa? Diam. Ya ngareuna enggak sok. Tenang. Ganti baju nah. Yang barunya Ambil gunting. Oke. Bentar ya, kepalanya dulu.
teman-teman, jadi alhamdulillah sudah mandi. Nanti tinggal kita koordinasi dengan keluarganya mau seperti apa. Apa kita bikinkan tempat yang lebih layak, lebih bagus buat ODG-nya atau seperti apa. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, jadi alhamdulillah kita udah berhasil mandiin Bang Rinal ya. Bang Rinal. Terakhir mandi kapan Pak? Lama. Udah cukup lama ya? Iya, karena memang kukunya juga udah panjang. Tapi rambutnya nggak panjang ya? Apa pernah dipotong kali ya? Pernah dipotong. Oh, pernah dipotong ya. Jadi nggak selama 15 tahun itu nggak pernah dipotong ya? Pasti di. Nah gitu. Kenapa dia nggak terlalu kotor? Karena memang dia di dalam kurungan aja teman-teman. Mukanya putih bersih ya? Gitu. Nah teman-teman, jadi tadi kan kita udah bersihin, udah kita mandiin, cukur rambut, udah bersih lah. Nah kita ada dua opsi. Jadi Bang Ego memang ngajuin kalau pasien sehat fisiknya, bisa jalan, makannya lancar, BPJS ada, identitas ada, Bang Ego siap bawa ke yayasan untuk ditampung di yayasan. Seperti itu. Karena kenapa harus dengan persyaratan tersebut? Bang Ego belajar dari kejadian sebelumnya. Bang Ego harus memastikan ada identitas, ada BPJS, dan fisiknya sehat. Biar kita nggak kewalahan juga. Dan ketika dia sakit fisik, kita juga bisa bawa berobat langsung ke rumah sakit. Seperti itu teman-teman. Nah, misalnya kalau pasien tersebut nggak bisa jalan, lumpuh lah, istilahnya kayak gitu. Identitas, BPJS juga nggak ada, Bang Ego kasih opsi kedua. Bang Ego nggak tinggal diam aja, bikin video, mandiin, tiba-tiba pulang gitu aja, nggak. Bang Ego kasih opsi kedua. Opsi kedua itu seperti ini teman-teman. Kita carikan dana, kita kumpulkan dana untuk bikinkan tempat yang lebih layak. Karena seperti yang teman-teman lihat sendiri, keadaannya tadi itu seperti itu. Ya menurut Bang Ego kurang layak lah. Jadi kita coba cari dana untuk bikinkan tempat yang lebih layak. Bang Ego mau tanya ke keluarganya, kira-kira keluarga mau opsi yang seperti apa? Pak, ini Bapak ini sebagai pamannya ya? Ya. Ini sebagai pamannya. Nah, mungkin Bang Ego serahkan nih ke pamannya, maunya seperti apa. Nanti Abang ini ya, terjemahin. Ya, bantu. Oh ya, ini ada PRT-nya juga ya? PRT siapa namanya? Pak Eli. Pak Eli nih, Pak RT juga ada, pihak pemerintah juga hadir di sini teman-teman, seperti itu. Mungkin bisa langsung. Gimana Pak, pakai opsi yang pertama atau yang kedua? Bakal dibangun. Mau dibawa ke yayasan kah? Asal persyaratan yang tadi, identitas yang tadi ada, atau mau dibantu dibuatkan yang lebih layak di sini? Gitu? Ya. Bentarnya kalau abis tiasa bangsa. Ya, ya. Sialah orang bangsa. Ya, nanti diterjemahin nggak apa-apa ya. Jadi kieu bingung. Bukan bingung lamun saya aina ngatur bangsa BPJS, KTP-nya. Iya, iya, iya. Yang lah. Anu geus mah urang teh kamampuhanna ti kamarinya risikona we kitu. Dan kadang anu risiko yang kade ngatur-ngatur BPJS kedah ka mana deui. Kedah sabarahaeun per itu. Jeung tanpa rubuh deui. Enggak di mana ada. Kan sur abdi mah mending da lain menaon gitu lain nutup moal bisa disyariatan atau cuma bisa diubarannya da lah. Terus ya Allah anu langkung uninga eta mah. Dan samentawis kahoyong abi ayeuna entos we abi bade nyuhunkeun bangunan anu sakumaha layakna we. Opsi yang dua Bang, jadi yang diambil ya. Tadi dicanakeun. Oh, jelasin aja Bang. Jadi gini, mohon maaf, pertama pamannya ini bingung untuk secara pribadi nentusin karena latar belakang yang tadi tuh. Iya, oke, saya paham. Untuk bisa nentuin sekarang harus ambil opsi yang pertama dibawa ke yayasan dan sebagainya. Kebingungan pamannya ini saya paham juga karena bukan secara ibu kandung atau ayah kandungnya. Iya, iya, iya. Karena apa? Beliau juga tidak tahu Rina itu ada KTP, ada kakak, ada itu apalagi BPJS. Iya, iya, iya. Karena orang tuanya sekarang lagi tidak ada. Orang tua kandungnya apalagi tidak ada. Jadi apa yang sudah ada secara finansial, materi dari sekian tahun ke belakang itu, keluarga termasuk pamannya ini sudah mencoba diupayakan yang terbaik, baik secara herbal, pengobatan di kampung-kampung, baik secara medis. Iya, 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 iya. Jadi bukan berarti hari ini keluarga termasuk khususnya pamannya menyerah dengan ikhtiar untuk kesehatan renal gitu ya. Cuman saya paham karena bukan tidak menghargai perjuangan dari tim khususnya Bang Ego. Apapun yang mau dikasihkan oleh Bang Ego, mungkin pihak keluarga mah terima kasih hari ini dengan datangnya ke sini juga terima kasih. Cuman untuk opsi yang pertama, kebingungannya keluarga itu untuk apalagi identitas. Oke, jadi kebingungan buat ngurusnya semacamnya ya. Iya, iya. Itu katanya. Misalnya kalau ada opsi yang kedua bukan sebetulnya memilih untuk itu, tapi
Ya mungkin pilihan terpaksa juga itu. Oke. Karena dasar alasannya dari dulu juga sudah diberikan yang layak. Dihancurin lagi. Dikasih dinding untuk supaya tidak kedinginan, hancurin lagi. Semacamnya hal barusan kasih pakaian dan baju juga, celana yang baru belum tentu. Gitu kan. Tapi insya Allah mungkin pihak keluarga beriring dengan bantuannya dari tim Bang Ego juga ya. Insya Allah mudah-mudahan Rinal secepatnya sehat kembali. Amin. Gitu kan. Alhamdulillah lah. Mungkin keluarga mah sebisa mungkin memaksimalkan yang ada di kampung dulu di sini. Siap. Alasannya identitas dan mungkin itu ekonomi juga Bang. Siap. Mungkin kurang lebih seperti itunya, Wak. Oke teman-teman, jadi intinya pihak keluarga meminta untuk opsi kedua aja. Karena memang kalau opsi pertama itu kan memang ada beberapa persyaratan ya, yang membuat keluarganya juga kebingungan untuk mengurusnya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Nah, jadi kalau opsi kedua itu sama halnya kita membantu Pak Oleh yang ada di Garut Selatan, teman-teman. Nanti kita koordinasi berdua aja ya Bang ya. Boleh. Nanti antara Abang sama keluarga ya. Saya koordinasi sama Bang Iman. Nanti kita akan mengumpulkan dana untuk pembuatan tempat yang lebih layak untuk Pak Rinal ya. Untuk Pak Rinal ini seperti itu teman-teman. Sama halnya seperti Pak Oleh teman-teman. Kita bikinkan yang lebih layak dari tempat peti mungkin selebar ini. Kayak peti mati gitu teman-teman, tapi kita bikinkan tempat yang lebih layak 2 meter kali 3 meter dengan dinding permanen, atap, pokoknya lantainya pun kita keramikin senyaman mungkin kayak gitu. Nanti kalau dananya udah terkumpul semua, saya akan koordinasi dengan Bang Iman. Mungkin itu aja teman-teman. Barangkali Pak RT ada yang mau disampaikan Pak? Cukup. Terima kasih mungkin Pak RT ya. Oh siap, ya sama-sama Pak RT. Kalau pamannya? Masih ada yang mau sampaikan? Biar dia mah dari membenang gitu lah. Terima kasih. Iya, sami-sami Pak. Nuhun alhamdulillahirabbil alamin. Iya, siap. Alhamdulillah. Oke, siap. Berat nuhun berat nangu bisa narimakeun anak cek bahasa kampung ini. Iya. Sangat-sangat berterima kasih. Siap. Mudah-mudahan lah. Oke. Cuman mohon maaf mungkin kenapa itu opsi yang itu karena terpaksa dengan keterbatasan dan lain sebagainya. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu. Intinya yang terbaik aja buat abangnya kan, buat Bang Rinal. Karena opsi kedua juga bukan yang nggak terbaik buat dia, tapi yang terbaik juga daripada tempat dia yang sekarang kan. Kita bikinkan tempat yang lebih layak gitu. Tapi seiring berjalan waktu, tiba-tiba entah abang hubungi keluarganya, ayah kandungnya mau mengurus nih identitasnya, mengurus BPJS, tiba-tiba ada nih dalam semingguan. Ya saya siap ntar. Saya siap evakuasi teman-teman. Nanti kita bawa ke yayasan seperti itu. Intinya kayak gitu. Tapi kalau memang nggak ada yang berupaya untuk ngurus, opsi kedua kita ambil seperti itu ya Bang ya. Boleh. Masih ada yang mau disampaikan Bang? Pokoknya terima kasih banyak Bang Ego. Siap Bang Iman. Kalau saya dan tim ya seperti ini penanganan yang kita lakukan Bang. Kalau memang ada identitas, BPJS, fisiknya sehat, insya Allah kita pasti bawa Bang. Mungkin Abang bisa lihat track record kita di YouTube. Hanya ada satu tuh pasien yang ODGJ Duun, kita bawa juga, tapi memang kondisinya sakit fisik di yayasan. Nah, dia nggak ada identitas sama BPJS. Itu yang dibuat kita kadang kebingungan. Jadi kalau mau bawa ke rumah sakit itu, ya kita harus nunggu BPJS dulu gitu loh. Kalau kita pakai umum kan, siapa yang bertanggung jawab nanti kayak gitu. Betul. Kalau saya pribadi terima kasih, cuman tidak bisa memaksa A dan B. Untuk kembali ke keluarga. Bang Ego terima kasih pokoknya. Insya Allah yang terbaik saya upayakan untuk identitas di minggu-minggu ini. Mudah-mudahan di orang tuanya bisalah ada. Amin. Mudah-mudahan apapun opsi baik yang ke satu dan kedua yang intinya terbaik buat itu terbaik buat Bang Rinal gitu. Semoga dengan mengupayakan ikhtiar ini hasilnya mah kembali lagi ke hanya Allah lah. Ya. Amin. Ya gitulah. Terima kasih Bang Ego. Siap Bang Iman. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman. Nanti kalau teman-teman bertanya kenapa habis dikeluarin tapi nggak dibawa gitu lah, jawabannya ini teman-teman. Bang Ego siap bawa insya Allah, tapi ya syaratnya itu. Tapi kalau memang keluarga mau opsi yang kedua nggak apa-apa juga, kita usahain untuk kumpulin dana biar bisa ditempatkan di tempat yang lebih layak gitu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman, saya Ego Andriano, ini Bang Iman, Pak RT dan pamannya. Terima kasih ya udah nonton video kita. Salam dari kampung apa ini? Campaka. Kampung Campaka, Tasikmalaya ya? Iya, Tasikmalaya. Semoga teman-teman kita bisa berkunjung ke sini lagi nih. Ciganda kita udah datang ke Cempaka, masih sama itu Bang kecamatannya? Kecamatan sama, Bojong Gambir.
Bojong Gambir, masih satu kecamatan, teman-teman. Ke sini kita udah datang. Nah, semoga nanti kita bisa datang ke kampung-kampung lainnya seperti itu, teman-teman. Mungkin itu aja. Saya Gondreno, salam berbagi sebab peduli, tunggu kita di luar sana.